Noah Leo, harus hati-hati Noah. Bahaya dikembalikan lagi dan masuk pemirsa. Sebuah sundulan dari sudut yang tidak begitu menguntungkan, tapi ternyata bola gantung di luar jangkauan. Tiba-tiba ini gara-gara mafia. It's not me lah, kalau gitu bukan salah pilih ini kalau itu. Tapi kalau Dan itu saya sangat keberatan, karena kalau saya dibilang ditekan-tekan. Kekalahan mengejutkan harus diterima oleh Timnas Indonesia U11 saat menghadapi rival abadinya, Malaysia U11 dalam laga panas ajang Piala AFF U12 2026. Hasil ini bukan hanya menyakitkan bagi para pemain di lapangan, tetapi juga memicu gelombang reaksi besar dari publik sepak bola tanah air. Sejak peluit panjang dibunyikan, media sosial langsung dipenuhi komentar panas. Banyak netizen yang mempertanyakan performa tim secara keseluruhan. Tidak sedikit pula yang mulai mengarahkan sorotan tajam kepada jajaran pelatih, termasuk sosok Kurniawan Dwi Yulianto, yang dianggap memiliki peran penting dalam pemilihan pemain. Isu yang paling ramai diperbincangkan adalah dugaan adanya pemain titipan di dalam skuad Garuda Muda. Istilah ini kembali mencuat, seolah menjadi penyakit lama yang belum benar-benar hilang dari sepak bola Indonesia. Banyak pihak menilai bahwa beberapa pemain yang diturunkan tidak menunjukkan kualitas yang seharusnya dimiliki untuk level kompetisi sekelas ini. Kritik pun bermunculan. Para pendukung menilai bahwa ada pemain yang tampil jauh di bawah ekspektasi, kesalahan-kesalahan mendasar, kurangnya koordinasi hingga lemahnya mental bertanding menjadi sorotan utama. Hal ini kemudian memunculkan spekulasi bahwa pemilihan pemain tidak sepenuhnya berdasarkan kemampuan terbaik. Di sisi lain, sebagian pengamat mencoba melihat situasi ini dengan lebih objektif. Mereka menilai bahwa kekalahan tidak bisa semata-mata disalahkan pada satu faktor saja. Dalam pertandingan sepak bola, banyak aspek yang menentukan hasil akhir, mulai dari strategi, kondisi fisik pemain, hingga tekanan mental saat bertanding. Namun demikian, publik tetap menuntut transparansi. Mereka ingin proses seleksi pemain dilakukan secara profesional, terbuka, dan bebas dari kepentingan pihak manapun. Karena pada akhirnya, Timnas Indonesia adalah representasi bangsa, bukan sekadar tim biasa. Sorotan terhadap Kurniawan Dwi Yulianto pun semakin tajam. Sebagai sosok yang memiliki nama besar di dunia sepak bola Indonesia, ekspektasi terhadapnya tentu sangat tinggi. Banyak yang berharap ia mampu membawa perubahan positif, terutama dalam hal pembinaan pemain muda. Di tengah derasnya kritik, ada juga suara yang mengingatkan agar publik tidak terlalu cepat menghakimi. Para pemain U11 masih berada dalam tahap perkembangan. Mereka masih membutuhkan dukungan, bimbingan, dan kesempatan untuk belajar dari kesalahan. Kekalahan dari Malaysia ini memang menjadi pukulan telak, apalagi mengingat rivalitas panjang antara kedua negara yang selalu menghadirkan tensi tinggi di setiap pertemuan. Namun justru dari momen seperti inilah evaluasi besar harus dilakukan. Apakah benar ada pemain titipan? Ataukah ini hanya bentuk kekecewaan publik yang memuncak? Jawabannya tentu membutuhkan pembuktian yang jelas, bukan sekadar asumsi. Yang pasti, satu hal tidak bisa dipungkiri, kepercayaan publik sedang diuji. Dan untuk mengembalikannya, dibutuhkan langkah nyata, bukan sekadar klarifikasi. Timnas Indonesia U11 masih memiliki perjalanan panjang ke depan. Dengan pembenahan yang tepat, bukan tidak mungkin Garuda Muda bisa bangkit dan kembali menunjukkan taringnya di level Asia Tenggara, bahkan lebih jauh lagi. Kini semua mata tertuju pada bagaimana tim pelatih termasuk Kurniawan Dwi Yulianto merespon situasi ini. Karena di balik kritik keras tersimpan harapan besar dari jutaan pecinta sepak bola Indonesia. Akankah ini menjadi titik balik? Atau justru awal dari polemik panjang di tubuh sepak bola usia muda Indonesia? Waktu yang akan menjawab. Namun satu hal yang pasti, publik tidak akan berhenti mengawasi.